Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Okmi. Kembali lagi kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus finansial, mengenai present value dan future value. Hari ini kita akan belajar mengenai PMT, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Langsung saja kita ke materi. Fungsi finansial ini termasuk ke dalam kelompok mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka. Langsung saja kita ke fungsi finansial. Kemudian PMT. Rumus PMT sama dengan PMT kurung buka red titik koma n per titik koma pp titik koma fv titik koma type. Nah, red sendiri di sini merupakan besarnya persentase bunga setiap periode, sedangkan n per merupakan jumlah periode angsuran dalam tahun. PV merupakan besarnya nilai pinjaman, FV merupakan besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Type diisi 0 atau 1. 0 artinya pembayaran dilakukan di akhir periode, sedangkan 1 artinya pembayaran dilakukan pada awal periode. Langsung saja kita praktekkan penggunaan PMT. Silahkan buka aplikasi pengolah angka di handphone kalian masing-masing. Bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet. Kemudian kita ketikkan di kolom A1 nilai kredit, A2 bunga per tahun, A3 waktu, A4 angsuran per tahun. Kemudian pada kolom C1 kita tuliskan 20 juta tanpa RP dan tanpa titik, karena nanti kita akan menggunakan format angka pada aplikasi pengolah angka di handphone masing-masing. Kemudian C2 kita tuliskan 18%, C3 kita tuliskan 10 tahun, kemudian kita rubah format di C1 di bagian format, kemudian klik accounting, nanti akan berubah seperti ini. Kalau di handphone biasanya tertulis menggunakan bahasa Indonesia sehingga kalian bisa memilih format, kemudian akuntansi. Langsung saja pada kolom C3 kita ketikkan sama dengan PMT kurung buka, klik C2 atau ketikkan C2 titik koma, C3 titik koma, C1. Kemudian kita kurung tutup. Klik OK pada handphone ataupun centang ataupun enter. Nanti akan muncul seperti ini. Nilainya adalah 4.450.292,83 rupiah. Kemudian di bawahnya kita ketikkan di A5 kita tuliskan tahun ke, B5 kita tuliskan saldo awal, C5 kita tuliskan angsuran per tahun, D5 kita tuliskan bunga per tahun, E5 kita tuliskan cicilan pokok pinjaman, F5 kita tuliskan saldo akhir. Kemudian kita perlebar tabelnya sehingga semua tulisan dapat terbaca dengan baik seperti ini. Kita klik geser seperti ini. Kemudian pada bagian A6 sampai dengan A15 kita tuliskan 1,
A7 itu tulisan sama dengan A6 ditambah 1, enter. Kemudian kita kopikan hingga ke A15. Sehingga akan muncul angsuran dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Kemudian pada kolom B6 kita tuliskan sama dengan C1. Kemudian kita absolutkan sehingga tidak akan berubah ke sel manapun dengan mengklik dolar di sebelum C dan di sebelum angka 1 seperti pada tampilan berikut ini. Atau kalau kalian menggunakan komputer ataupun laptop, kalian bisa langsung mengklik F4 setelah angka 1. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sel C6 kita tuliskan sama dengan kolom C4. Kemudian kita absolutkan lagi seperti tadi. Kemudian di enter. Nah, karena di sini nilainya masih negatif, maka kita perlu merubahnya menjadi nilai yang positif. Caranya bagaimana? Pada bagian C4 ini, sebelum PMT kita tuliskan ABS. Kemudian kurung buka di bagian akhir, karena di depan ada kurung buka 2, maka di akhir ada kurung tutup 2. Nah, maka nilainya akan menjadi positif seperti ini. Kolom C6 kita kopikan hingga kolom C15 sehingga pada bagian C ini nilainya sama. Agar tampilannya rapi, kita hilangkan koma, 2 angka koma di belakangnya. Seperti ini. Silahkan cari simbol seperti pada tampilan ini. Namanya decrease decimal. Itu bisa untuk menghilangkan koma di belakangnya. Kemudian kita langsung ke kolom D6. Caranya yaitu sama dengan B6 dikalikan C2 diabsolutkan seperti ini. Kemudian di enter, kita perlebar agar terlihat, kemudian disalin ke bawah seperti ini. Kemudian pada kolom E6, sebelum kita ke E6, apabila kalian belum tahu nilai, apabila belum ada nilainya di B7, maka nilai di D7 akan 0. Saat 0, apabila kita menggunakan format accounting ataupun format currency, maka akan tertulis Rp strip atau sesuai dengan mata uang yang kita gunakan. Yang pasti 0 itu akan berubah menjadi strip. Tapi kalau kalian menggunakan general ataupun number, itu akan tertulis 0 ataupun tidak tertulis sama sekali. Tapi karena ini formatnya accounting dan currency, maka akan tertulis mata uangnya dan strip seperti itu. Kita langsung ke bagian cicilan pokok pinjaman. Kita klik sama dengan C6 yaitu angsuran dikurangi D6, kemudian di enter. Ini adalah cicilan pokok pinjaman pada tahun pertama. Kemudian kita kopikan hingga ke tahun ke-10 seperti ini. Karena nilai di depannya ini di bagian bunga per tahunnya masih kosong, maka di bagian E akan tertulis sesuai besaran angsuran per tahunnya. Tapi nanti apabila di kolom bunga per tahun itu sudah terisi, maka di sini akan berkurang sesuai dengan jumlah yang diperhitungkan seperti itu. Kita langsung saja ke F6. Di kolom F6 atau saldo akhir, kita ketikkan sama dengan B6
dikurangi E6, di enter, kemudian kita salin ke bawah. Ini untuk melihat berapa sisa sisa hutang yang dimilikinya. Kemudian pada kolom B7 kita tuliskan sama dengan F6. Kita kopikan ke bawah. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, saya perkecil dulu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian dari A5 hingga F15 kita blok, kemudian kita berikan batas atau border. Kemudian A5 hingga A15 kita rata tengah. A5 hingga F5 kita rata tengah juga. Kemudian kita bold atau kita pertebal seperti ini. Kemudian karena ini terlalu panjang, saya ingin agar tampilannya itu menjadi pendek. Caranya bagaimana? Kita lebarkan ke bawah terlebih dahulu selnya seperti ini. Saya lebarkan sebanyak 1. Kemudian rata tengahnya di middle height seperti ini. Kemudian kita klikkan wrap text seperti ini. Nah, kita bisa geser sesuai dengan kebutuhan. Karena ini tidak bisa, coba ya, berarti yang E ini yang bisa. Kita coba terlebih dahulu. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian ini di blok B6 hingga F15 kita rubah menjadi accounting agar tampilannya ini rapi. Kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan yang cukup rapi untuk dilihat dan enak dilihatnya, seperti itu. Sampai di sini. Tugas kalian adalah, saya ketikkan di bawahnya, tugas kerjakan fungsi PMT sesuai dengan langkah yang telah dipelajari. Yang kedua, kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui chat WA. Yang ketiga, kirim dalam format buku kerja. Kenapa dalam format buku kerja? Karena yang ingin saya lihat bukan hasil angka yang kalian hasilkan, tapi rumus yang kalian ketikkan di dalam buku kerja tersebut. Langkahnya bagaimana? Langkahnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya, semoga kalian masih ingat. Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa melihat lagi catatan kalian di pelajaran sebelumnya. Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi melalui chat grup ataupun WA pribadi, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, ada tambahan karena ternyata kolom C4 tadi belum dirapikan, bisa dirapikan lagi menggunakan accounting seperti ini. Ya, ini yang terakhir. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.